menyembuhkan apa? Menyembuhkan orang sakit. Orang sakit. Iya. Oke. Di mana di situ? Datanya. Ini kau coba tanya dia, sebut satu orang Kristen yang pernah disembuhkan Yesus dari sakitnya. Tuh dengar Pak Faro. Kan di sini di sini pertanyaannya sebutkan satu mujizat Yesus. Ya, saya sudah jawab tadi. Sudah ada yang sembuhkan ini. Kata Kristennya untuk di tema itu nggak cukup, nggak muat kursor apa kalimatnya. Pertanyaannya, sebut satu mukjizat Yesus untuk umat Kristen, iman Kristen. Ada? Ada? Kalau saya mau bilang mujizatnya, nanti abang itu juga sama aja tidak akan percaya sama saya. Nggak mungkin saya nggak percaya. Asalnya kalau kalian kan data. itu begitu. Kalau kita menyebutkan, Nggak mungkin saya nggak nanti percaya. kalian itu bilang kita nggak percaya. Nggak mungkin saya nggak percaya kalau kau tunjuk datanya Yesus melakukan mukjizat untuk terhadap umat Kristen. Sebut aja coba satu aja mukjizat yang dilakukan oleh Yesus terhadap umat Kristen. Ada? Kalau ada katakan ada. Kalau nggak ada katakan nggak ada. Ada? Ayo gimana? Sudah ya. Iya. Dia udah sebutkan satu saja mukjizat Yesus untuk umat Kristen. Oke, saya orang Kristen. Kemarin saya sakit. Saya berdoa, minta penyembuhan dari Yesus, dari Jangan Tuhan. cerita Dan halu saya lah. sembuh. Jangan cerita Nah, halu. itu kan saya sudah bilang. tertulis. Makanya abang-abang Yang orang kita ini minta minta, yang tertulis. abang minta itu satu mujizat bagi. Nah, saya orang Kristen nih. Saya sudah mengucapkannya itu. Saya minta yang tertulis. Lalu sekarang maunya kamu yang gimana? Dinda, Nah, maunya kamu yang gimana? Dengar Dinda. Yang saya mau tertulis dalam Bible, mukjizat yang dilakukan Yesus terhadap umat Kristen. Adakah? Tidak ada. Kalau untuk tertulis terhadap umat Kristen tidak ada. Ya saya kan mengakuinya. Ada. Di dalam Alkitab kan tidak ada. Nggak Tetapi ada, kalau nggak ada. mujizat yang kita sekarang ini alami sangat banyak. Sabar ya. Nah. Oke, berarti kita sepakat ya. Ternyata semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus yang tertulis dalam Bible itu tidak untuk umat Kristen, tetapi untuk umat. Ini kan ini salah berarti abang sudah salah. jangan gini bang, sabar dulu, sabar, tenang, jangan grogi. Jangan mengguling opini ke kiri atau ke kanan. Tadi abang bilang yang tertulis di dalam Alkitab ada enggak? Dan saya bilang itu tidak ada. Kalau tertulis, oh Yesus menyembuhkan orang Kristen, Yohanes 1 ayat 2 contohnya. Tidak ada seperti itu. Nah, ya udah nggak ada. Apalagi mau kita bahas? Ya iya, saya bilang nggak ada. Udah. Berarti kan Lalu karena tidak adanya di dalam tetapi Bible. kalau Tunggu untuk dulu lah. Ganti nih. Oke, silakan. Karena tidak adanya data dalam Bible di mana Yesus bermukjizat untuk umat Kristen, berarti segala mukjizat yang diceritakan dalam Bible dilakukan oleh Yesus tidak ada korelasinya terhadap umat Kristen. Nah, tadi kamu mengklaim kan bahwasanya ketika kau sakit, kau berdoa sama Yesus, kan gitu, disembuhkan sakitmu, betul? ya betul, sangat betul abangku. Oke, sekarang saya tanya, atas dasar apa kau yakin bahwasanya yang menyembuhkan sakit kau itu adalah Yesus? Nah sebenarnya ini pertanyaan ini anak TK bisa ketawa loh bang kalau pertanyaan seperti ini. Ketawa aja Dinda, Abang- kalau mau ketawa silakan, ketawa aja kalau mau ketawa. Maksudnya gini bang, kalau abang berbicara itu, abang tanya bagaimana? Coba pertanyaannya tadi coba ulangi lagi. Tadi kamu mengatakan ketika kau sakit, kau berdoa pada Yesus, lalu sakitmu sembuh, betul? Ya, Nah, sekarang saya tanya, atas dasar apa kau yakin yang menyembuhkan sakit kau itu adalah Yesus? oke, pertanyaan ini saya balik dengan pertanyaan saya. Abang tahu nggak, kita orang Kristen bertuhan kepada siapa? Jangan marah ya. Silakan. Oke, kepada iblis. Loh, pada iblis. Nah kan ngaco juga abang ini rupanya ya. Datanya ada dalam kan Yohanes ngaco. 8. Ya datanya coba ada. ya.
Coba, Datanya coba. ada. Boleh kita Mana? baca Coba datanya? tunjukkan. Ini Tunjukkan. datanya ini. Nih. Datanya Coba. ada. Nih. Yohanes 8 nomor 40 sampai 44 nih. Kita baca ini. Tetapi yang kamu kerjakan ialah kamu berusaha membunuh aku. Aku di sini Yesus. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak kudengar dari Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zinoi. Ini mengolok Yesus ya. Bapak kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ini, si iblislah yang menjadi Tuhanmu. Bapak di sini berdasarkan Matius 11 nomor 25 adalah Tuhan. Si iblislah yang menjadi Tuhanmu, dan kamu ingin melakukan keinginan Tuhanmu. Apa keinginan dari Tuhan si iblis itu tadi? Baca dalam Lukas 4, dalam Matius 4 ya, nomor 6, nomor 5 sampai 10. Di mana si iblis menginginkan supaya Yesus menjatuhkan dirinya dari atas bait Allah agar dia binasa. Selaras dengan apa yang dikatakan Yesus di awalnya tadi, berupaya membunuh Yesus. Ya, orang-orang yang berupaya membunuh Yesus, percaya dengan pembunuhan Yesus, kecelakaan atas diri Yesus, si iblis sudah menjadi Tuhannya. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu sepakat nggak dengan kematian Yesus di kayu salib menebus dosamu? Sangat-sangat sepakat. Iblislah yang menjadi bapakmu, Tuhanmu. Fix ya. Yesus sendiri mengatakan, si iblislah yang menjadi Tuhanmu ketika kau menginginkan kematian atas Yesus. Selesai. Nah, kan, oke. Sekarang bisa saya tanggapi. Sekarang bisa Silakan saya, giliran saya bisa ya. Silakan, jangankan ditanggapi, dibantah pun Oke. silakan. Dibantah Oke. silakan, tapi jangan diludahin ya, Coba jangan diludahin ya. kembali, Abang buka Yohanes pasal 1 Ya, nomor ayat 18. Tolong Oke, dibaca kita deh Bang, buka. biar tahu. Coba. Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 18. Ah, ya. silakan. Nih. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Apa ini? Apa ini? Bang, bukanlah orang Kristen. Kita kan sekarang ini lagi bahas kekristenan kan, orang abang ini kan lagi bahas Kristen nih. Jangan bicara dogma dulu. Apa yang Sabar. Izinkan saya dulu berbicara, abangku. Dari tadi abang yang berbicara. Sekarang giliran saya. Ingat, ini Ya. itu bukan gereja, ingat. Ya, giliran saya ya, oke ya. Gini lah bang. Tidak dibilang orang Kristen kalau dia hanya memakai kitab setengah-setengah. Jadi kekristenan itu mulai dibilang Kristen sejati itu dia melakukan firman Tuhan itu, dia menerapinya dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Nah, saya baca lagi ayat 17-18. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Penekanan lo ini bang, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Lah, di sini sudah jelas bang, penekanan ini tidak ada seorang pun. Nah, kalau Yesus yang menyatakannya dirinya, nah berarti dia sudah menyatakan kealahannya itu sebenarnya, abangku. Gimana sih? Ya. Ah, bingung. Ya, lalu mau gimana lagi? Udah, Maunya abang gimana? bisa saya tanggapi. Ya, silakan. Abangku Sebelum saya silakan. tanggapi, Oke. sebelum saya tanggapi, saya tanya, Anda makan B2 nggak? Makan?
Oke, tadi Anda katakan kan bahwasanya Anda tidak bisa dikatakan Kristen jika Anda tidak mengimani dan menggenapi apa yang tertulis dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, betul? Ya, betul. Oke, kita buka Yesaya 66:17. Yesaya 66:17. Ingat teman-teman ya, perkataan itu tadi, ingat ya. Ingat ya. Silakan. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya yang memakan daging bedua dan binatang jijik serta tikus, mereka semua akan dilenyapkan, di bumi hanguskan, dibunuh sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang saya tanya, di mana alamat rumahmu? Di mana alamatmu? Aduh, abang, dari sinilah saya bisa bilang abang ini tidak memahami konteks Alkitab. Tidak sama sekali memahami firman Tuhan yang hidup, Bang. Oh, kamu Gimana membantah sih? ini. Abang Kamu itu membantah berbicara ini. dalam kitab perjanjian lamanya saja. Sementara perjanjian baru itulah yang diturunkan dari Yesus Kristus. Itulah yang menggenapi firman itu. Di sana kita tidak ada larang-larangan, Bang. Lantas mau apa lagi? Beginilah kualitas Kristen kalau ditunjukkan Bibelnya, dibantahnya. Ya, jangan diludahi Bibelnya ya, jangan. Mulutmu sendiri, muncungmu sendiri tadi yang bilang nggak bisa dikatakan Kristen kalau dia tidak mengamalkan dan mengimani apa yang tertulis dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama pemakan B2 itu kata firman Tuhanmu itu harus dibinasakan. Lalu kau katakan nggak bisa kau pahami Bibel, ya bisa. Apapun ditunjuk samamu akan bisa kamu memahaminya, karena apa? Kau gunakan dustamu. Makanya kau masih Kristen. Dengar dulu Dinda, kau itu masih Kristen bukan karena kau mengimani Bibel, ya bukan. Karena apa? Karena kau membantah Bibel. Kau sendiri yang ngomong kayak gitu tadi kan. Gak bisa dikatakan Kristen kalau nggak mengimani dan mengamalkan KPR perjanjian lama maupun perjanjian baru kan. Kutunjukkan nama kau ayat itu, mengelak kau. Makanya syarat oten ada dua hal. Yang pertama, tiga hal. Yang pertama, bantah Bibel. Yang kedua, pintar berdusta. Yang ketiga, nah ini yang ketiga ini yang paling penting teman-teman, ya harus gila. Gak cair bro, diberkatilah kau Bang Hussein, diberkatilah istrimu Bang Hussein. Baru kau sama anak istrimu aja Bang, gimana? Silakan Rey, bantah Bibelnya, jangan diludahin Bere ya, silakan. Makanya saya bilang abang orang ini cuman itu doang yang mau dibahas, yang abang tahu pemahamannya itu. Sementara saya sudah bilang bukan orang Kristen kalau tidak menerapkan baik-baik firman yang di dalam perjanjian baru. Jangan tekan-tekan ketawa kotor. Bingung kan? Nah, gimana diskusi macam apa ini? Ini nggak mampu orang ini, kelihatan nggak mampu kau Bang. Silakan Rey, kau kasih kesempatan membantah Bibelmu. Saya langsung ya. Coba abang buka Markus 7 ayat 19. Coba abang buka Markus 7 ayat 19. Ya. Tunggu, abang buka Markus 7 ayat 19. Jangan buka-buka. Buka dulu ayat. Dengar dulu. Spartogi. Coba Kalian banyak baca. yang murtad. Kalau memang gara-gara kami banyak yang murtad, putarlah video debat kami di gereja. Coba dulu, jangan dulu Sampai suara ngomong-ngomong putar di Bang. gereja. Cobalah kalau sekarang giliran saya kan, ya, diaminlah dulu itu sound-soundnya itu. Jangan Ya, dulu, silakan. diamin dulu Bantah Bibelnya. sound-soundnya itu. Bantah Bibelnya, jangan Coba. diludahin ya. Coba dengar dulu lah. Iya, iyalah, diskusi macam apa ini? Diskusi itu harus memberikan orang lain untuk berbicara kesempatan. Gimana mau bicara? Dikit-dikit. Kasih kau wah, waktu, kasih kau waktu 10 menit untuk bicara. Silakan. Bantah Bibelnya, Oke. silakan. Bantah, tapi jangan dengar, diludahin ya. Janji dulu, jangan Dengar. diludahin deh ya. ya. Janji dulu, Dengar. Janjinya. Markus 7 ayat Janjinya. 19. Dengar dulu. Ya. Janji ya, jangan kau Gimana? ludahin Bibelmu ya.
Ya elah itu aja bahasamu bang. Iya, Anak kecil jadi mah bisa dulu, ngomong karena yang gitu. karena yang sebelumnya Iya, teman-teman Kristen itu giliran lebih saya banyak mau sebabnya. ngomong. Gimana Ya, sih? Kok- janji dulu. Gimana Janji sih? dulu. Ya. Janji Iya dulu. saya mau ngomong nih. Ya udah, Janji jangan apa? ludahin ya, jangan ludahin Bibelnya, silakan. Ya elah. Sudah ya, saya ya. Oke. Tadi yang di saya itu si abangku yang paling pintar ini membahas hanya di situ saja. Sementara kita nih orang Kristen yang dinamakan Kristen sejati, Kristen yang betul-betul Kristen itu bukan cuma di perjanjian lama doang, abangku. Tahu nggak lo? Kita harus mengerti dalam penulisan kita perjanjian baru. Coba buka deh di situ Markus 7 ayat 19. Sebab yang masuk itu tidak masuk ke dalam hatinya, tetapi ke perutnya dan kemudian keluar ke dalam jamban. Dengan demikian Yesus menyatakan bahwa semua makanan halal. Di mana di Mazmur itu Makanan perkataan halal. Yesus? Di mana di situ Yesus mengatakan? Batak mana mualaf Mazmur kau itu Yesus dengar. yang mengatakan? Batak mualaf kau dengar. Di mana kau ini? Iya, tadi kau bilang Yesus yang mengatakan. Itu di mana Nah, di kau- Mazmur ada ayat Yesus yang mengatakan? Markus 7 ayat 19. Coba kau buka Markus 7 ayat 19. Oh, Dengar nggak kau tadi? Markus. Iya, Ya, silakan. kau tapi salah. Gimana sih ya? Inilah tanda-tanda orang yang betul-betul hanya baca Markus 7. hanya ingin seolah-olah Apa sudah katanya? paling Coba. benar di dunia ini, sudah paling Tidak betul. baca Markus Ya. 7 ya. Ya, jadi itu kan tadi saya bilang Markus 7 ayat 19. Coba buka lagi 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Sekali lagi saya ulangi ya, soalnya Batak mualaf nih kayak gimana ya, pendengaran lah atau apa ya saya juga gak tahu. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Karena semua yang diciptakan Allah adalah baik, tidak ada satupun yang haram. Dengan ucapan syukur, segala sesuatu boleh kita makan, sebab semua makanan menjadi halal oleh firman Tuhan dan oleh doa kita. Sudah jelas ya? Oh, berarti Satu semuanya lagi. halal ya. Sabar, Ya, berarti sabar, semuanya halal ya. Dengar dulu, dengar Iya. dulu. Ya gimana sih? Dengar Ini Bu dulu. Dinda jangan marah-marah. Nah, Batak mualaf ini dengar dulu. Dinda jangan marah-marah. Dinda Roma 14 ayat 20. Ini Dengar dulu. kopal bang Paro Roma bukan 14 ayat gereja. 20 Jadi kau mengatakan- jangan panjang-panjang. Astagfirullah. Tunggu dulu yang kau baca itu tadi. Tunggu dulu ku tanggapi. Oh, silakan, Ini bukan coba apa yang gereja kamu Dinda. tanggapi? Ini berarti semua boleh dimakan ya. Semua makanan. Semua makanan itu Timotius itu perkataan siapa? Iya, Timotius perkataan siapa lah? Iya. Iya, Timotius itu perkataan siapa? Jangan dulu Timotius perkataan siapa, jangan dulu itu. Iya, iya. Pahami Aku nanya dulu, Timotius pahami itu dulu. perkataan siapa? Jangan dulu nantinya melenceng Jangan lagi dulu. kemana? Nanti kita Aku nanya Timotius itu perkataan siapa? Nah, kau baca dulu sendirilah di situ. Jadi dia bawa Timotius. 1 Timotius 4 ayat 4 sampai 5. Iya, itu Timotius itu perkataan siapa? Timotius itu perkataan siapa? Ya firman. Aku nanya perkataan siapa? Paulus. Nah, berarti yang memperbolehkan makan semuanya Paulus, bukan Yesus. Nah, kalau dengerin, kalau kau mengikuti kata si Paulus, berarti kau membaca Biblemu di mana dikatakan dilarang makan B2. Iya, Paulus memperbolehkan memakan semuanya, tapi di perjanjian lama dikatakan dilarang makan B2. Itu gimana, Re? Lah. Ini kamu yang di perjanjian kamu yang lama sama sekali. itu perkataan Kamu yang Tuhan. sama sekali. Di perjanjian Iya, lama Gini loh. itu perkataan Tuhan. Sementara Timotius itu perkataan Paulus. Berarti kau lebih mendengarkan Timotius daripada berarti kau lebih mendengarkan Paulus daripada Tuhanmu. Iya. Iya. Tidak connect sama sekali kamu dari tadi. Kok tidak Sudah connect?
Di Tidak connect sama Timotius sekali. apa ya? Di Paulus mengatakan semuanya boleh dimakan. Sekarang saya Sementara tanya di sama Perjanjian kamu, ya, Lama, oke. Tuhan Oke. kau melarang memakan B2. Berarti kau lebih mengikuti Tuhan kau apa sih Paulus? Oke. Tungki Oke, kali. sudah. Saya bisa jawab. Saya bisa. Apanya sudah? Ya, Sudah jawab ya. silakan. Oke, sudah. Sekarang saya tanya. Jawab dulu, kau mengikuti Tuhanmu apa Paulus? Saya mengikuti Tuhanku karena tuh firman Lah, semua kenapa tulisannya. Tuhanmu dilarang makan B2? Kenapa kau ikuti Timotius boleh kau makan? Nah, kau perlu tahu, para penulis itu, setiap penulisnya yang sudah diilhamkan, penulisan yang sudah diilhamkan itu dari Allah. Makanya kita bilang dalam kebenaran itu. Lah tadi yang kau tertulis bilang yang itu dalam perkataan Alkitab itu adalah firman Tuhan. Timotius, kau Alhamdulillah. katakan itu perkataan Paulus. Kenapa sekarang kau tuh sudah diilhamkan? Omongan kau bisa konsisten nggak? Omongan kau bisa konsisten nggak? Tadi kau mengatakan itu perkataan Iya, Paulus. ini saya Sekarang baru kau bilang mau semuanya jelaskan. sudah diilhamkan. Iya, ini saya baru menjelaskan. Tenang. Anda harus tahu dulu, bukanlah orang Kristen kalau tidak bilang bahwa firman yang hidup itu adalah kebenaran yang hidup, firman yang hidup adalah semua tulisan yang tertulis di situ adalah firman yang hidup, bukanlah orang Kristen. Dan Di mana tertulis di situ firman yang hidup? Di mana di Timotius itu tertulis firman yang Iya, hidup? kan. Jangan kau tambah-tambahi Iya. Bibelmu. Jangan kau tambah-tambahi. Di mana di Timotius itu firman yang hidup? Di Menjelaskan ke mana? kamu yang tidak mengerti ini loh. Di Bagaimana mana sih kamu tertulis? Saya akan menjelaskan Enggak, di ke mana kamu tertulis? dulu. Di mana tertulis apanya? Yang mananya? Firman yang hidup di Timotius itu di mana tertulis firman yang hidup? Ya elah. Tadinya saya ngomong Tadi banget kau nih, guys. bilang. Ya iyalah. Gini maksud saya. Tadi kau tapi- bilang itu firman yang hidup. Timotius aja sama diulangan itu bertentangan. Tuhanmu melarang kau makan B2, tapi kata Paulus kau boleh memakannya. Mana kau ikuti Paulus apa Tuhanmu? Itu Iya, aja kau udah kontradiksi, udah tidak konsisten. Bukan tidak konsisten. Karena kalian memang kan tidak mau mengakuinya. Bagaimana mungkin? Karena kalian kan tidak mengakuinya. kalau Paulus- Kalian itu seolah-olah mengatakan bahwa yang paling benar. Hei, kalau Paulus yang ngomong kau percaya nggak? Selagi itu tertulis di dalam Alkitab saya Tertulis percaya. di Bible, kau Karena percaya nggak? iya, saya percaya 100% Oke. saya Tadi percaya. kau katakan apa yang dituliskan oleh Paulus itu adalah firman Tuhan, betul? Iya, betul sekali. Oke. Kalau Paulus Pintar. mengatakan apa yang dia tulis dia bukan firman Tuhan, kau percaya nggak? Di mana itu? Percaya nggak? Di mana itu? Hari ini Bang Faru akan buktikan kembali kepada teman-teman. Buktinya, Iya. salah satu bukti kembali, kenapa si Ray dan teman-teman yang lainnya masih Kristen? Karena memang mereka nggak tahu Bible-nya. Nah, dari, 2 Korintus dari 11, sini nomor kan 17. saya silakan. 2 Korintus 11 nomor 17. Kembali nanti ku bisa katakan sama Murray ya, silakan dibantah tapi jangan diludahin ya, nggak boleh ya. Jangan diludahin. Ya, ilah itu aja bang yang kau tahu. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang BODOH yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Silakan dibantah Bibelnya, Roy. Tapi jangan diludahin ya, silakan dibantah lagi. Sebelum dibantah si Re, aku ingatkan kau ya Re ya. Tadi kau bilang ini firman Tuhan. Tadi kau bilang Re, ini firman Tuhan kan tertulis di dalam Bible itu firman Tuhan dan sudah diilhamkan langsung dari Bapa, ya kan? Berarti si Bang, sabar, Paulus Bang. perkataan Itu yang si Paulus gimana? tadi Di 2 Korintus berapa tadi, Bang? Berarti Saya perkataan mau si cari. Paulus tadi sudah diilhamkan dari Bapa. Ya, silakan ke Re ya. Ini sudah diilhamkan dari Bapa ya Re ya. 2 Korintus berapa tadi ya bangku? Oke, bentar, Coba. bentar, ini jawab. Ini kasih tahu. Nah, simak teman-teman ya. Kali pertama dia membaca kitab ini, dalil yang kukasih ini, tapi nanti pinter kali dia menafsirkannya, Bang. Nggak percaya kalian, kita buktikan. 2 Korintus 11 nomor 17, tengoklah.
Kali pertama dia baca ini, nggak tahu dia kan. Tapi pintar kali nanti dia nafsirkannya, ngarang dia nanti tengah lah. Ayatnya aja nggak hafal dia kan, 2 Korintus 11 nomor 17. Silakan Rey. Nanti fasih kali dia. Gitu loh. Menafsirkannya, mengartikannya fasih kali dia nanti. Itu luar biasa. Yang lebih kerennya Bang Paro, ini sudah diilhamkan dari Bapak. Apa yang tertulis dalam Bible sudah diilhamkan langsung dari Bapak. Gimana saya ya? 2 Korintus 11 tadi Abang ya? Abang bilang 2 Ya. Korintus 11 tadi Abang? Nomor 17. Ayat berapa? Ayat 11. 17. Oh, nomor 17. Apa yang aku Sekarang yang tungkian katakan? siapa, Re? Tadi kau bilangin aku kan? Sekarang yang tungkian kau kan, Re? Udah 3 kali loh Bang Paro bilang itu 2 Korintus 11 nomor 17. Tapi gak dengar kok kan? Makanya kalau punya duit kau 5.000 beli korek kupingnya, Re. Korek kuping kau dalam-dalam. Silakan Rey, dibaca Dinda, silakan. Dibaca, silakan dibantah, jangan diludahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Rey. Apanya sih Rey ini? Ya sabar, ini saya lagi cari Bang. Dengan sangat Ya Bang Faruk, sambil tunggu si Santai, Rey ya, santai. kita bincang-bincang lah yang lain lah. Ya Nathanael ini Islam Kristen. Kristen Bang. Sabar dulu ya Dinda Nathanaelnya. Si Rey-nya membaca dulu ya, nanti dia Oke, marah. Bang. Yang gantengnya Horas. Ya Horas, marah dia nanti. apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermega. Nah itu ya Bang. Nah, lalu apakah dengan penulisan ini saya bisa bilang, oh ini bukan firman Tuhan, semua yang tertulis ini bukan firman Tuhan? Begitu maksud Abang ya? Di situ dikatakan apa yang Iya, kusampaikan. lalu sekarang saya mau tanya, lalu dengan penulisan ini, ya sabar dulu. Lalu dengan penulisan ini, Aku tadi. lalu Abang dengan penulisan yang ada ini, Abang mau bilang supaya saya ini mengatakan bahwa ini bukan firman Tuhan, gitu ya Bang ya? Oke, saya tanggapin ya. Saya Ya, tanggapin. gila. Gitu kan maksud Abang? Saya sudah nangkap maksud tujuan Abang. Saya sudah nangkap. Sebelum Abang ke sana, saya sudah ke situ dulu. Gini loh Bang. Abang bertanya semua ke orang Kristen yang betul-betul Kristen. Coba tanya deh. Apakah tidak semua yang ada di Alkitab itu firman Tuhan atau bukan? Kalau dia bilang apa? Coba Bang, tanya, cari tahu Bang. Makanya saya sudah tahu arah dan tujuan Abang. Abang mau ini, saya harus bilang ini bukan firman Tuhan kan? Itu saya sudah tahu tujuan kamu Bang. Sebelum kamu ke sana, saya sudah duduk di sana. Aneh-aneh aja abangku ini. Lalu dengan penulisan ini lalu saya bilang ini bukan firman Tuhan gitu. Oke, saya tanggapi Dinda ya, kita pelan-pelan ya. Karena gini, Iya. jangan kamu tertawai Bible. santai Nggak boleh aja. begitu ya. Jangan ditertawai Bible-nya. Oke. Di situ tertulisnya, ya apa yang kusampaikan kepadamu. Di situ apa? Di situ siapa? Paulus kan? Apa yang disampaikan Paulus kepadamu bukan berasal bukan yang kudapati dari firman Tuhan. Bukan didapati dari firman Tuhan. Apa-apa yang menjadi penyampaian Yesus Paulus di dalam Bible kalian terdiri dari 13 kitab. 13 kitab yang merupakan penyampaian Nggak usah dikasih sound tepuk tangan, sudah tahu 13 kitab. Iya, yang disampaikan oleh Paulus sendiri menegaskan itu bukanlah firman Tuhan, tapi dari orang yang BODOH yang berkeyakinan hidup bermegahan. Kontradiksi apa yang disampaikan Paulus ini dengan apa yang kau katakan tadi ketika kau membacakan kitab Timotius. Kau katakan firman Tuhan. Kitab Timotius itu juga bagian kitab tulisannya Paulus. Itu bukan firman Tuhan, Dinda. Nah kan saya sudah tahu. Ini setiap orang-orang abang ini gini Bang, sabar ya. Jangan kejang dulu. Saya sudah paham maksud dan tujuan abang-abang ini. Jangan kejang dulu Bang. Kau yang kejang-kejang. Orang-orang abang ini maunya kita itu sebagai orang Kristen jangan
kitab Wibawa Timotius kita. bahagian dari salah Jangan satu matikan dulu mic saya, Bang. Jangan matikan dulu mic saya, Bang. ngomongnya. Nah, Dinda, kau tadi ku saya kasih sudah ngomong tahu sebelum maksud itu. tujuan Abang. Begini, Kau 10 menit tadi ku kasih ngomong, aku diam, bener nggak? Diam aku tadi kan. Ku pegang cakapku, ku hitung waktunya 10 menit. Walaupun oke, siap. Oke, saya dengar. Oke, siap. Oke, saya siap. Ya. Saya dengar, Bang. Silakan, Bang. Silakan. Aku kasih kau ngomong 10 menit tadi, ya. Ya, silakan. Kitab Timotius itu bahagian dari perkataan Paulus yang tertulis dalam kitab disebut dengan kitab Timotius, di mana kitab itu dikirimkan Paulus untuk orang-orang di Timotius. Sementara tadi ku dengar kau menarasikan kitab Timotius itu firman Tuhan. Sementara si penulis sendiri mengatakan apa yang disampaikannya dalam bentuk kitab itu bukanlah firman Tuhan, tapi dari orang yang BODOH yang berkeyakinan hidup bermegahan. Terjadi kontradiksi ini antara statementmu dengan pernyataan Paulus itu sendiri. Maka muncul sebuah polemik, di mana polemik ini mencari tahu yang benar siapa, statementmu atau perkataannya Paulus. Silakan didiskusikan. Mana yang benar, statementmu atau Oke, pernyataan sudah ya. Paulus? Saya ya, Bang ya. Halo, abangku. Bisa, Baru dengar. Bang. Sekali lagi saya sudah bilang sama orang-orang abang ini memang tujuannya hanya itu aja, itu aja di dalam Komal. Memang tujuan kalian ini supaya kami tuh seolah-olah janganlah mengakui Alkitab itu adalah firman Tuhan. Seolah-olah kan begitu itu tujuan kalian ini. Dan bagaimana mungkin saya yang benar-benar seorang Kristen, bagaimana mungkin saya bilang ini bukan firman Tuhan, Bang? Kan lucu. Betul enggak? Kan lucu. Coba, masa saya orang Kristen saya bilang, "Oh iya, Bang, itu bukan firman Tuhan, itu salah." Kan tidak mungkin, abangku. Abang ini gimana tujuan abang? Saya belum abang ke sana, saya sudah bilang, saya sudah duduk di sana. Saya sudah tahu arah dan tujuan abang ini loh. Jadi, Bang, kalau untuk berbicara tentang firman-firman, saya sangat tidak setuju, Bang, kalau abang bilang itu bukan firman Tuhan. Karena semua yang tertulis di dalam Alkitab saya dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan segala macam, itu adalah firman Tuhan. Jelas, Bang? Abangku, jelas? Ya udah mau gimana lagi? Jadi jangan bilang ini bukan firman Tuhan. Iya, bagi pandanganmu itu bukan firman Tuhan. Tetapi bagi pandangan kita orang Kristen yang betul-betul Kristen sejati, itu semua yang diilhamkan Allah, yang ditulis dalam Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Oke, berarti kau yang benar. Berarti benar perkataan yang benar kan, Rey? Kita tidak babak setia. Perkataan yang benar kan, Rey? Ya itu benar-benar firman Allah, Bang. Nah, ya udah nggak masalah. Aku nggak mau. Ya, aku iya. menggugat statementmu. Udah selesai. Aku Ya, tidak sudah. menggugat statementmu karena terjadi kontradiksi antara perkataanmu dengan Paulus. Maka dari narasimu sendiri menyatakan kau yang benar, Paulus yang berdusta. Habis. Aku mengatakan bukan firman Tuhan, bukan aku. Bukan kau yang benar, Paulus yang berdusta, abangku. Tadi Yang itu mengatakan saya sudah bukan paham firman Tuhan, maksudnya Paulus bukan apa. aku. Saya sudah paham. Saya sudah Loh, salahku di mana? Udah kebenarkan kau loh. Saya sudah paham, Bang, maksud abang. Loh, Saya sudah sama paham. lagi aku kesalahan. Peluru yang abang tembak Kok itu, salah abang lagi mau aku? kena pas di sasaran. Diam dulu, Tapi diam kan saya tidak menerima. Diam dulu Nathanael. Apa, Ray? Si Nathanael dulu ngomong. Nathanael. Oke, siap, Bang. Silakan. Nathanael. Halo, Nathanael. Nata, siapa tadi namanya nih? Dia mau ngomong dari tadi nih. Nathanael, saya rasa saya cukup objektif teman-teman ya. Saya cukup adil. Saya nggak intervensi jawaban Shirilo. Saya nggak menggugat jawaban dia gitu loh. Saya nggak menggugat pernyataan dia. Ketika dia menyatakan statement dia yang benar, bahwasanya apa yang tertulis di Bible tadi adalah firman Tuhan. Nggak ada yang nggak firman Tuhan. Berarti yaudah kau benar. Tapi konsekuensinya Paulus berdusta. Karena yang mengatakan bukan firman Tuhan bukan aku, Paulus dalam 2 Korintus 11 nomor 17 tadi gitu loh.
Nah, kan, Udah kembali lagi ke selesai. situ, nah, kan, kembali Paulus lagi ke bisa. situ. Abangku, saya sudah paham maksud abang. Abang itu maunya kita bilang, oh iya bukan firman Tuhan tuh, itu tulisan Paulus. Kau, aku Oke, ya udah ya, berarti jangan lagi dibahas itu. Aku Soalnya membenarkan keputar-putar. kau. Cemana statementmu ku benarkan, kok kau gugat aku cemana sih? Aku membenarkan statement kau loh, tidak mengkritik, bahkan tidak menggugat statement kau. Ku benarkan statement kau. Kau pun udah berkeras kan menyatakan benar. Ya udah kau yang benar, Paulus yang berdusta habis. Oke, Nathanael, silakan Nathanael. Nathanael. Ya siap-siap Bang Bar. Ya, silakan yang mana mau Anda tanggapin. Si Ray sudah mengakui, menyatakan dialah yang benar. Apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 17 tadi adalah dusta. Saya tidak bilang Paulus adalah dusta, Bang. Di sini tadi saya tidak bilang Paulus yang apa yang dikatakan Paulus adalah dusta. Saya tidak bilang begitu, abang. Ini kan, abang ini yang aneh-aneh, sangat-sangat aneh, sangat-sangat kejang-kejang kan? Itu, Bang. Maksud saya, abang kan seolah-olah tadi, gini loh, Bang. Abang kan itu, saya kan sudah bilang, orang abang ini seolah-olah mau saya untuk mengakui bahwa yang tertulis itu bukan firman Tuhan, maunya abang kan begitu. Tapi saya tidak menerimanya, saya tidak mau karena